Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas metode pembelajaran The Learning Cell. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu metode pembelajaran The Learning Cell. Model pembelajaran The Learning Cell adalah suatu bentuk belajar kooperatif dalam bentuk berpasangan, di mana peserta didik bertanya dan menjawab pertanyaan secara bergantian berdasarkan materi bacaan yang sama. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, sebagai persiapan, siswa diberi tugas membaca suatu bacaan, kemudian menulis pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pokok yang muncul dari bacaan atau materi terkait lainnya. Kemudian yang kedua, pada awal pertemuan, siswa ditunjuk untuk berpasangan dengan mencari kawan yang disenangi. Siswa A mulai membacakan pertanyaan pertama dan dijawab oleh siswa B. Kemudian yang ketiga, setelah mendapatkan jawaban dan mungkin telah dilakukan koreksi atau diberi tambahan informasi, giliran siswa B mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa A. Dan yang keempat, selama berlangsung tanya jawab, guru bergerak dari satu pasangan ke pasangan yang lain sambil memberi masukan atau penjelasan dengan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Nah, kelebihan metode ini adalah yang pertama, siswa lebih siap dalam menghadapi materi yang akan dipelajari. Yang kedua, siswa akan memiliki kepercayaan diri dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa aktif dalam pembelajaran baik sebelum dan sesudah pembelajaran itu sendiri maupun pada saat pembelajaran. Yang keempat, kemandirian siswa dalam proses pembelajaran sangat besar karena siswa dituntut memperoleh informasi sebelum dan setelah pembelajaran. Dan yang kelima, hubungan sosial siswa semakin baik antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan siswa dengan orang lainnya. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, literatur yang terbatas. Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan menganjurkan siswa untuk membaca buku-buku yang ada. Yang kedua, jika siswa tidak rajin dalam mencari informasi, maka metode pembelajaran The Learning Cell ini kurang efektif. Nah, selanjutnya, simulasi video pembelajaran The Learning Cell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Aisyah Rahmawati. Hadir. Rizky Safitri. Hadir, Bu. Baik, jadi semuanya hadir ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan dulu bahan bacaan tentang makhluk hidup ya kepada kalian. Nah, selanjutnya kalian baca terlebih dahulu dan pahami ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, sudah? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Per kelompok itu anggotanya 2 orang. Jadi misal Aisyah sama Rizky kan ini berdua. Terus Aisyah menyiapkan satu pertanyaan dan Rizky menyiapkan 1 pertanyaan. Coba sekarang buat dulu pertanyaannya. Nah, siapa yang sudah? Bu. Nah, silakan Aisyah dulu menanya kepada Rizky Sapitri. Nanti dijawab oleh Rizky. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana cara tumbuhan bernafas? Ya, silakan dijawab Rizky. Tumbuhan bernapas melalui proses yang disebut respirasi. Ya, benar. Jadi ya, secara umum tumbuhan itu bernapas dengan mengambil oksigen.
mengeluarkan karbon dioksida melalui proses pernapasan sel dan stomata. Pernapasan tumbuhan melalui yang pertama itu sel dan stomata. Nah, tetapi tumbuhan juga dapat menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Nah, kedua proses ini penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Nah, selanjutnya gantian Rizky yang nanya kepada Anissa. Baik, Bu. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri dari makhluk hidup itu yaitu yang pertama bergerak, lalu bernapas, dan juga berkembang biak. Ya, benar. Jadi makhluk hidup itu kan tidak hanya manusia ya, tetapi hewan, tumbuhan juga itu termasuk makhluk hidup. Tadi betul yang sudah disebutkan oleh Anissa, ciri-ciri makhluk hidup itu bernapas, bergerak, berkembang biak. Tapi tidak hanya itu, ciri-cirinya masih ada lagi ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bernapas. Kemudian bergerak ya. Kemudian tumbuh. Selain itu, makhluk hidup juga membutuhkan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, dan bereproduksi atau berkembang biak. Cuman bedanya berkembang biaknya berbeda antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Mungkin itu saja anak-anak pertemuan hari ini. Ibu harapkan kalian nanti pas pulang ke rumah